Oke, selamat siang saudara-saudaraku semuanya. Seperti apa yang sudah saya sampaikan di cerita saya sebelumnya, bahwa setelah saya terbangun dari mimpi, ya saya sampai akhirnya bingung, boleh dikatakan galau. Tapi di balik semua itu tentunya ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Nah, sejak itu saya perlahan tapi pasti, ya, saya mulai belajar dasar-dasar agama Islam. Bagaimana caranya? Saya membeli buku panduan sholat. Waktu itu ya bukunya boleh dibilang bisa dikantongin ya, mungkin seginilah ya, bisa saya kantongin ya. Nah, di buku itu isinya mengenai tuntunan masalah sholat. Saya baca pada saat saya bekerja, saya ke lapangan di samping sopir, saya belajar, dan ternyata sebelum sholat itu ternyata sholat itu harus ada beberapa yang harus kita lakukan dan wajib hukumnya. Yang lain, kita harus mengambil air wudhu, ya, mengambil air wudhu untuk membersihkan semua kotoran-kotoran, najis segala macam. Kemudian kita juga harus menghadap ke kiblat, ya. Waduh, kiblat ini apa ya? Sayangnya itu kiblat itu ternyata orang yang mau sholat ya. Nah, saya tidak belajar sama siapa-siapa, tapi saya melihat istri saya sholat. Oh, berarti kiblatnya di sini. Kemudian tuntunan mengambil air wudhu saya tulis di kamar mandi, dan saya baca dan saya lakukan itu. Kemudian jujur saja, karena saya belum hafal mengenai tata tertib atau SOP ya, sholat itu bantal saya tumpuk. Kemudian di atasnya saya letakkan buku tuntunan sholat, ya. Yang saya hanya hafalannya adalah Allahu Akbar, ya. Kemudian untuk membaca Al-Fatihah pun saya belum hafal. Saya lihat bukunya, oh, Bismillahirrahmanirrahim, terus saya belajar, dan itu supaya saya nggak malu. Saya belajar di kamar, pintu saya kunci supaya tidak dilihat orang, karena saya malu walaupun itu dengan istri saya. Satu saat saya lupa menutup jendela, mengunci jendela. Akhirnya saya ketahuan bahwa saya sholat, dan saya ditanya sama istri saya, "Apa sholatnya?" Apa jawaban saya? "Tidak. Papa nggak boleh bohong," katanya. Akhirnya saya ngaku iya. Nah, lama-lama yang saya lakukan tuh hanya sholat maghrib. Tapi kelama-kelamaan rasanya kok nikmat ya. Saya terus belajar lagi. Apa aja sih sholat itu? Oh, ternyata sholat itu ada lima waktu. Setelah maghrib tuh sholat isya. Setelah isya sholat subuh, zuhur, asar, terus setiap hari seperti itu. Itu hukumnya wajib bagi pemeluk agama Islam. Hukumnya wajib yang sudah usia di atas 7 tahun. Belajarlah saya. Nah, saya belajar sampai akhirnya saya mengumpulkan buku-buku mengenai apa sih bedanya agama Islam dengan agama Katolik.
mulai saya mengumpulkan buku-buku, ya. Banyak buku-buku yang saya kumpulkan. Salah satunya adalah ini, ya. Jadi The Choice, dialog Islam Kristen yang dilakukan oleh Ahmed Deedat. Ini. Ya, masih banyak lagi. Ini contohnya, sebentar ya. Ini salah satunya, yaitu adalah Islam meruntuhkan iman sang pendeta. Ini oleh Dr. Muhammad Yahya Waloni. Kemudian ini lagi ada dakwah Islam dan misi Kristen, sebuah dialog internasional. Profesor Dr. Quraid Ahmad, Dr. Ismail Al-Farizi, Profesor Dr. Muhammad Rashid, dan ini lagi debat mualaf versus murtadin via SMS. Ini yang dikarang oleh Insan LS Mokoginta. Dan sampai sekarang saya masih tetap mempelajari Alkitab. Jadi semakin saya mempelajari agama, hati saya semakin tertarik sampai saat ini. Kenapa sebabnya? Saya sendiri nggak tahu kenapa. Sangat tertarik sampai sekarang, sampai detik saat ini saya hobi, ya, untuk membaca apa bedanya antara Islam dan Katolik. Oke, kira-kira itulah perjalanan hidup saya. Mungkin untuk berikutnya kita langsung masuk saja. Apa sih, benarkah bahwa Yesus yang dituhankan oleh agama Katolik itu benar atau tidak? Sebenarnya Kristen itu, apakah itu ajaran Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam? Ya, nanti kita atau saya sampaikan, ya, untuk cerita yang berikutnya. Oke, saya kira itu aja. Sampai ketemu lagi.